Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah bi khairin. Laisa kada? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Raden Zaki Miftahul Fasa, dosen pada program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Makassar. Video ini merupakan unjuk kerja dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT, yang mana dalam video ini akan menjelaskan tentang teknik pengajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment, sesuai dengan pedoman sertifikasi dosen tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam ini merupakan mata kuliah yang biasa disajikan pada semester ganjil, tepatnya pada semester 1, sebagai dasar pemahaman mahasiswa tentang fundamental agama dalam menjalani kehidupan, serta mewujudkan mahasiswa dan lulusan yang bukan hanya berilmu, namun juga berakhlak, beriman, bertakwa, sesuai dengan capaian pembelajaran dan visi misi kampus sebagai kampus yang beride dan berkarakter. Saya mengajar pada beberapa kelas, seperti kelas akuntansi C3, C2, D3, D2, dan D1, dengan jumlah rata mahasiswa pada setiap kelas 34. Mata kuliah pendidikan agama Islam berjumlah 2 SKS, di mana tujuan mata kuliah ini adalah untuk membentuk mahasiswa yang berilmu dan memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran mata kuliah ini dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu landasan filosofis, yaitu berupa butir-butir yang terdapat pada Pancasila dan kandungan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29, juga Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait termasuk tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Landasan religius berupa ayat-ayat Al-Quran, misalnya dalam Quran Surat Al-A'la dan juga Quran Surat Al-Baqarah, dan landasan religius lainnya. Adapun metode perkuliahan dilaksanakan secara variatif dengan metode ceramah, diskusi, mini kuis, tugas, tes baca tulis Al-Quran, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan menarik, termasuk memotivasi mahasiswa agar dapat lebih fokus dan lulus tepat waktu. Selain itu juga menggunakan metode diskusi dengan topik dan semangat perkuliahan. Pada setiap akhir biasanya akan diberikan kuis dan tes mini agar mahasiswa lebih matang. Juga menggunakan e-learning sebagai pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Termasuk juga absensi yang kami lakukan secara daring dan juga luring. Referensi yang digunakan adalah buku-buku terkini, termutakhir, misalnya buku dari Dr. Abdul Wahid tentang pendidikan agama Islam, buku dari Profesor Dr. Muhammad Daud Ali tentang pendidikan agama Islam, buku dari Syekh Syafi'i Rahman, kemudian buku dari Profesor Dr. Abu Dinar. Adapun topik pembahasan perkuliahan pada mata kuliah agama Islam, yang pertama adalah pengantar, membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan juga kontrak perkuliahan. Pada pertemuan yang kedua, membahas tentang manusia dan agama. Pertemuan yang ketiga, membahas tentang agama Islam dan lainnya. Pertemuan keempat, membahas tentang sumber-sumber ajaran agama Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Pertemuan kelima, membahas tentang sumber ajaran agama Islam yang kedua, yaitu hadis. Pertemuan keenam, membahas tentang sumber ajaran agama Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Pertemuan ketujuh membahas tentang pokok ajaran agama Islam yang pertama, yaitu Tauhid. Pada pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan 9, membahas tentang pokok ajaran agama Islam yang kedua, yaitu Syariah. Pertemuan ke-10 membahas tentang pokok ajaran agama Islam yang ketiga, yaitu Akhlak. Pertemuan 11 membahas tentang konsep toleransi dalam Islam. Pertemuan 12 membahas tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Pertemuan ke-13 membahas tentang Islam dan seputar dunia kerja. Pertemuan ke-14 membahas tentang Islam dan politik. Dan pertemuan ke-15, persiapan materi, recap, tanya jawab,
Kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Sistem pembelajaran di masa pandemi ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu menggunakan Zoom dan pelaksanaan perkuliahan di dalam kelas. Saluran komunikasi yang digunakan sebagai bagian dari interaction adalah dengan menggunakan berbagai platform media seperti Zoom, Google Meet, Telegram, atau WhatsApp. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki ruang untuk berkomunikasi di luar jam kuliah sebagai upaya dalam pencapaian strategi pembelajaran SCL atau Student Centered Learning dan Activity Based Learning, yaitu keterkaitan antara kehidupan sehari-hari dan teori pembelajaran. Selanjutnya, ada studi kasus yang mendiskusikan kasus-kasus terkini untuk kemudian dipresentasikan oleh mahasiswa. Dalam setiap perkuliahan, saya selalu menyiapkan bahan ajar, buku pegangan, dan juga hal-hal terkait perkuliahan yang sesuai dengan RPS. Selain itu, saya juga menyiapkan diktat yang dibagikan kepada mahasiswa. Adapun indikator penilaian dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, yang pertama kehadiran dengan bobot penilaian 25%, yang kedua UTS dengan bobot 15%, yang ketiga keaktifan dan attitude di kelas dengan bobot 15%, yang keempat adalah tugas dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Hasil penilaian diinfokan secara transparan agar mahasiswa bisa mengkonfirmasi nilai yang mereka dapat. Sekian deskripsi singkat saya, semoga dapat menggambarkan pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah agama Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita kembali bisa berjumpa bertatap muka secara virtual dalam mata kuliah agama Islam. Namun sebelum kita mulai mata kuliah ini, kita akan melaksanakan persepsi dulu. Kita akan membahas bagaimana kaitan materi kita sebelumnya dengan materi pada hari ini. Teman-teman semua mungkin masih mengingat bahwa sebelum kita membahas Islam dan ilmu pengetahuan, kita membahas tentang sumber-sumber ajaran agama Islam. Ada Al-Quran, kemudian ada Al-Hadis, kemudian juga ada ijtihad, kemudian dilanjutkan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam, ada tauhid, ada syariah, dan juga ada akhlak. Nah, di dalam materi kita pada hari ini, Islam dan ilmu pengetahuan, ini berkaitan erat dengan pokok-pokok ajaran agama Islam. Jadi Islam dan ilmu pengetahuan sangat berkaitan erat dengan tauhid, ya, tentang bagaimana kaitan iman dan juga ilmu, kemudian juga berkaitan dengan syariah, bagaimana kita menjalankan ilmu itu, karena sebuah peribahasa menyebutkan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ya. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Kemudian juga berkaitan juga dengan akhlak. Bagaimana kita memiliki adab, bagaimana kita berakhlak kepada ilmunya, kepada pengetahuannya, ya, dan juga kepada gurunya, ya, kepada dosennya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam materi kita pada hari ini. Selain itu juga, Islam dan ilmu pengetahuan akan menjelaskan tentang bagaimana Islam sebagai sumber dari pengetahuan itu sendiri. Banyak sekali contoh-contohnya, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Allah menciptakan semuanya. Allah menciptakan siang dan malam. Adanya siang dan malam, kemudian nanti di ilmu pengetahuan disebut juga dengan apa? Teori siang dan malam atau teori perputaran bumi pada porosnya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa Islam itu merupakan sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Terdharma Nusantara Makassar yang saya banggakan, ini materi kita pada hari ini, Islam dan ilmu pengetahuan. Materi atau bab yang ke-12 atau pertemuan ke-12. Sebelum kita membahas tentang Islam dan ilmu pengetahuan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang membuat manusia membutuhkan ilmu pengetahuan?
dan mengapa Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Lalu nanti ada pertanyaan, apa perbedaan ilmu dan juga apa perbedaan pengetahuan, ya, antara ilmu dan pengetahuan apa perbedaannya. Kalian boleh menjawab pertanyaan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama, apa yang membuat manusia membutuhkan ilmu pengetahuan? Kenapa sih manusia butuh ilmu pengetahuan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mohon izin Pak, saya Pak. Silakan, Indah. Menurut di sini Pak, manusia dilahirkan di bumi ini dalam keadaan bodoh, tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah mengajarkan kepadanya berbagai macam nama dan pengetahuan agar ia bersyukur dan mengabdikan dirinya kepada Allah dengan penuh kesadaran dan pengertian. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih Indah Arisma. Indah Arisma menyampaikan bahwa manusia diciptakan tidak mengetahui apa-apa, ya. Maka ilmu pengetahuan itu sangat dibutuhkan untuk atau oleh manusia, ya, dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, gitu ya. Baik, ada lagi kenapa manusia membutuhkan ilmu pengetahuan? Ya. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, gitu ya. Di dalam Quran dijelaskan bahwa manusia yang dilahirkan dikeluarkan dari rahim ibu-ibu dari rahim ibunya, kemudian tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati, gitu ya. Sam'a, absor, wal afidah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi. Lalu kemudian kenapa Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan? Kemuliaan-kemuliaan ilmu pengetahuan ya di dalam Islam itu luar biasa. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah disebutkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Diangkat ya derajat seseorang ya yang berilmu beberapa derajat. Ini saking luar biasanya ya Islam itu memuliakan ilmu dan pengetahuan. Kenapa Islam memuliakan ilmu pengetahuan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa Islam memuliakan ilmu pengetahuan? Misalnya di dalam hadis itu disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di fisabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali, misalnya, gitu ya. Ada kenapa Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan? Saya Pak, Silakan Maulana. menurut pandangan saya, kenapa Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan, dikarenakan apabila seorang umat Islam tidak mengetahui apa itu ilmu pengetahuan, maka sholatnya pun dia tidak tahu tentang tata cara sholat, tata cara beribadah. Cara beribadah. Ketika tidak mengetahui ilmu pengetahuan, dia tidak bisa memasak dalam aktivitas sehari-hari. Begitu Pak. Baik, terima kasih Maulana. Maulana menyampaikan bahwa ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan di awal ya, bahwa manusia membutuhkan ilmu dan pengetahuan. Kaitannya bagaimana manusia membutuhkan ilmu pengetahuan, ini tentu berkaitan dengan Islam yang memuliakan ilmu pengetahuan. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ya kebutuhan seorang manusia akan ilmu dan pengetahuan. Kalau kita ingat kembali dengan materi macam-macam hidayah, ada hidayah at-tabi'iyah, ada hidayah al-hissiyah, ada hidayah akliyah, dan juga ada hidayah ad-diniyah. Ya. Nah, hidayah akliyah adalah bagaimana kita menggunakan akal kita, bagaimana akal kita ya dapat memproses. Yang diproses apa ya? Tentunya ilmu dan pengetahuan. Ya, itu kenapa Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Terima kasih Maulana dan juga Indah yang telah menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga,
pertanyaannya tadi, apa sih perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Saya, Pak. Silakan, Alif Mahesa. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun berdasarkan metode ilmiah, sedangkan pengetahuan adalah informasi akan sesuatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Oke, Alif Mahesa menyampaikan tentang bagaimana ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan. Benar ya? Bahwa yang namanya ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya. Ya. Misalnya sudah menjadi data, sudah menjadi fakta, kemudian menjadi dalil, itu adalah ilmu. Kalau pengetahuan, hal-hal yang didengar, dilihat, dan dirasa, itu pengetahuan. Anda merasakan coto ini enak rasanya. Coto mana misalnya? Coto gagak itu enak. Coto abdesir itu enak. Nah, itu adalah pengetahuan Anda tentang rasa coto. Gitu ya. Itu dianggap sebagai sebuah pengetahuan. Tapi misalnya kemudian ada penelitian tentang bagaimana membuat sebuah coto itu menjadi sesuatu atau kudapan atau makanan yang bisa dimakan oleh lebih banyak orang, dirasa enak oleh lebih banyak orang, ada takarannya, ada berapa garamnya berapa mili misalnya, kemudian juga ada kacangnya berapa mili, kelapanya berapa misalnya, seperti itu ya. Misalnya kita tahu bahwa benda, contoh lain, kita misalnya tahu bahwa benda kalau kita lemparkan ke atas, dia akan jatuh kembali ke bawah. Itu pengetahuan. Ya. Atau misalnya di dalam ilmu fisika juga disebut dengan daya berat. Jika suatu barang memiliki berat, maka kecenderungan akan jatuh akan semakin cepat dan semakin besar, gitu ya. Berbeda misalnya dengan kapas yang kita akan lemparkan, itu dia akan lebih lambat untuk jatuh ke bawah karena memiliki daya berat yang lebih ringan. Terima kasih atas kerjasamanya untuk sesi diskusi kita pada awal bab ya tadi tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Kita akan lanjut pembahasan kita. Manusia itu akan menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak memiliki iman dan ilmu. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan bahwa manusia itu tidak memiliki, kalau misalnya tidak memiliki iman, tidak memiliki ilmu, bagaikan seseorang yang tidak bernilai. Kenapa? Karena iman dan ilmu itu akan selalu saling berkaitan. Iman membutuhkan ilmu dan ilmu membutuhkan iman. Iman membutuhkan ilmu. Anda hanya beriman bahwa sholat itu wajib saja, ya, Anda beriman bahwa sholat itu adalah keharusan tanpa ilmunya, maka ibadah Anda akan hampa. Anda tidak akan merasakan bagaimana sholat itu. Apa filosofi sholat itu? Kenapa sholat itu diwajibkan bagi setiap manusia, terutama muslim dan muslimah? Kemudian apa yang menjadi doa di dalam sholat? Apa artinya? Itu kan tentang ilmu semua. Anda tidak bisa ya mengimani sesuatu ya tanpa ilmunya. Nah, ini tentang bagaimana iman membutuhkan ilmu. Lalu sebaliknya, ilmu juga membutuhkan iman. Kalau misalnya Anda berilmu, terutama kalian yang akuntansi ya, manajemen misalnya, Anda memiliki keahlian di bidang manajemen, Anda memiliki keahlian di bidang akuntansi, pembukuan, cash flow dan lain sebagainya. Tanpa iman, ya maka apa yang Anda miliki tadi, ilmu yang Anda miliki, ya akan dilaksanakan secara tidak baik. Anda menghalalkan segala cara, Anda curang misalnya. Kemudian juga Anda misalnya korupsi, Anda melakukan anggaran dan lain sebagainya, itu karena tidak ada iman. Makanya iman dan ilmu ya itu selalu berkaitan. Nah, untuk mengetahui hakikat dari iman yang memerlukan ilmu, atau sebaliknya, orang yang berilmu jika tidak ditopang iman maka kualitasnya tak berguna. Kita harus bisa memahami bahwa manusia itu memiliki unsur psikologi yang namanya id, ego, dan superego. Nah, superego yang kita miliki
itu membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan agar kita bisa menahan dari keinginan kita. Jadi menyeimbangkan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Gitu ya. Jangan sampai kita ini hanya berfokus kepada hal-hal yang menjadi keinginan saja, gitu, bukan kepada hal-hal yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, ilmu juga berkaitan dengan bahwa ilmu itu warisan dari para nabi. Ulama penerus para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu penerus para nabi. Ilmu-ilmu tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersuci, bagaimana kita bermuamalah, itu kemudian diwariskan kepada para nabi dan diteruskan kepada para ulama. Kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, ya, itu tinggal melaksanakan apa yang menjadi warisan tersebut. Ya. Jadi kalau Allah bukan karena adanya ulama yang berilmu, ya, niscaya manusia itu seperti binatang, karena dia tidak tahu bagaimana cara menjalani hidupnya. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi di awal, bahwa manusia itu membutuhkan ilmu untuk melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya, tadi kita membahas di awal tentang Islam adalah agama ilmiah. Agama yang tidak hanya memposisikan ilmu dalam kedudukan yang agung, tapi semuanya tentu berkaitan dengan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan, tadi di awal juga sudah kalian jelaskan, perbedaan keduanya, ya, yang ingin saya lebih tekankan adalah bahwa pengetahuan itu atau ilmu itu merupakan kumpulan dari pengetahuan. Ya. Hal-hal yang kita ketahui, kita kumpulkan, kemudian menjadi sebuah ilmu. Sama juga misalnya kan kita ketahui ilmu itu ada dua. Ada yang disebut dengan ilmu tanziliyah, dan ada yang disebut dengan ilmu kauniyah. Di materi diktat kalian, itu ada ya, di materi bahan kalian. Ada ilmu tanziliyah, ada juga ilmu kauniyah. Ilmu tanziliyah adalah ilmu-ilmu yang sumber ajaran utamanya adalah agama itu sendiri. Jadi nanti ilmu tanziliyah itu turunannya misalnya ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu fikih, ilmu tajwid, dan lain sebagainya. Itu adalah tanziliyah. Kalau ilmu kauniyah, itu adalah ilmu-ilmu dari interaksi manusia. Ya, misalnya kalian manajemen, akuntansi, psikologi, ya, dan lain sebagainya, itu adalah ilmu-ilmu kauniyah. Ilmu yang berasal dari interaksi manusia. Ya, berbeda dengan ilmu-ilmu tanziliyah yang memang bersumber utama dari Al-Quran. Nah, ini yang disampaikan tadi di awal, ya, tentang bagaimana Islam ataupun manusia membutuhkan ilmu, tadi disampaikan oleh Indah, ya, dijelaskan juga di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, yang menjadi poin penting dalam ayat ini adalah wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menciptakan kita pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan juga hati. Maka jumhur ulama menyampaikan, atau ulama secara menyeluruh, ya, secara kesepakatan mayoritas ulama menyampaikan bahwa as-sam'u al-absar wal afidah merupakan cara kita untuk belajar. Kita belajar dengan pendengaran, kita belajar dengan penglihatan, dan kita belajar dengan hati kita. Ya, hari ini kalian belajar tentang ilmu dan pengetahuan. Islam, ilmu dan pengetahuan dengan mata, dengan absor. Anda melihat layar, Anda melihat muka saya di Zoom. Kemudian wasam'a, Anda mendengar apa yang saya sampaikan melalui audio visual di sini. Wal afidah, dan dengan hati. Ingat, belajar itu dengan 3 hal tadi. Yang paling utama adalah dengan hati kita. Karena Allah juga melihat diri manusia itu dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Dari hati kita semua. Nah, di sini peran hati yang akan menentukan bagaimana adab kita terhadap suatu ilmu. Gitu ya.
As-sam'a, al-absar, wal-afidah. Ya, as-sam'a artinya adalah pendengaran. Orang belajar dengan mendengar, al-absar dengan penglihatan, dan juga dengan hati. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendengar? Maka dia belajar dengan penglihatan dan juga hatinya. Pak, bagaimana orang yang tidak bisa melihat? Dia belajar dengan pendengaran dan hatinya. Bahkan ada juga yang disabilitas ganda, tidak mendengar, tidak melihat. Ya, dia belajar dengan hatinya. Pak, bagaimana kalau orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa belajar dengan hati? Ya, mati saja, gitu. Karena orang yang tidak memiliki hati, tentu itu adalah orang yang tidak bisa belajar. Ya. Karena hati itu kan berdekatan dengan jantung. Hati akan selalu membutuhkan jantung untuk bisa hidup, gitu ya. Gitu. Jadi satu-satunya cara kalian untuk tidak mau belajar adalah dengan cara mati. Karena apa? Menuntut ilmu, belajar itu adalah kewajiban. Tadi dijelaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, bahkan dilanjutkan minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, dari mulai Anda lahir sampai ke liang lahat. Apa sih Pak keuntungannya menuntut ilmu? Wah, luar biasa, banyak sekali. Tadi tentang man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, mencari ilmu, pengajian, kajian, maka fi sabilillah berada di jalan Allah, insya Allah mati syahid kalau terjadi sesuatu qadarullah. Ya. Hatta yarji'a sampai dia kembali berada fi sabilillah. Ya. Ada lagi spesialisasi lain, Pak? Ya, hak-hak spesial bagi seorang penuntut ilmu ada. Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat menuntut ilmu, ya, sahalallahu lahu ilal jannah. Allah mempermudah jalan dirinya menuju surga. Masya Allah. Ya. Bagaimana kita ini bukan cuman berada di jalan Allah, tapi juga kita ini dipermudah jalannya menuju surga. Inilah luar biasanya orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian tadi kan disebutkan bahwa Islam itu wajib menuntut ilmu. Bagi seorang muslim dan muslimat wajib. Pertanyaannya adalah, ilmu yang mana? Apakah ilmu agama atau ilmu umum? Nah, jawabannya ini disampaikan oleh Syekh Imam Al-Ghazali bahwa menuntut ilmu agama sifatnya, hukumnya fardu ain. Kalau memahami pengetahuan umum, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Kedudukan orang yang berilmu tadi sudah saya sampaikan, ya, yang ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ditingkatkan oleh Allah satu derajat atau beberapa derajat bagi seseorang yang berilmu. Di akhir, kita harus memahami bahwa ilmu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Al-Quran pertama kali disampaikan, Quran surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Itu saja sudah menunjukkan bahwa manusia itu sangat membutuhkan ilmu. Tapi apa? Bukan cuma baca, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah. Makanya bukan cuma ilmu, tapi juga dengan iman. Itu materi kita pada hari ini tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Ya, semoga bisa menambah wawasan kalian tentang Islam kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Untuk pekan depan kita akan membahas tentang materi Islam dan dunia kerja, ya, juga Islam dan ilmu politik. Bagaimana kita setelah memiliki pengetahuan kemudian bisa mengaplikasikannya dalam dunia kerja, kemudian juga dalam kaitannya juga dengan politik, ya, di suatu negara, misalnya seperti itu, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan untuk kita semua. Doa saya selalu agar kalian selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan, ya, dan sukses di masa yang akan datang. Atlubu minkum al-afwa in wajadtukum wal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.